sore Ibu Nonci. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Saya butuh Ibu sedikit. Kira-kira Ibu bersedia mungkin hanya 20-30 menit atau bahkan tidak sampai. Ibu bersedia? Ya, saya sangat bersedia Ibu. Apa saja Ibu butuhkan, saya siap membantu Ibu. Terutama pada sore hari ini memang saya sudah meluangkan waktu karena kita sudah janjian kemarin, sehingga memang saya sudah meluangkan waktu untuk bertemu Ibu pada sore hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan saya. Kemarin sore itu Ibu, saat kita janjian, Ibu kasih tahu bahwa pada pertemuan sore hari ini Ibu ingin berdiskusi dengan saya berkaitan dengan ada masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa boleh tahu Ibu punya masalah apa? Jadi masalah saya seperti ini. Jadi selain daripada saya sebagai guru mata pelajaran di sekolah, saya juga dipercayakan tugas tambahan sebagai seorang kepala urusan kurikulum. Nah, salah satu tugas daripada kurikulum adalah mengatur program pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah menyesuaikan kurikulum yang sedang harus diterapkan. Jadi masalah yang saya hadapi adalah untuk menyesuaikan kurikulum dengan yang sekarang ini wajib harus kurikulum merdeka. Tapi saya sebagai kawan kurikulum menemui ada masalah dalam hal ini. Ada satu permasalahan kecil yang saya merasa benar-benar menguras tenaga saya, menguras pikiran saya. Jadi ini berkaitan dengan tugas Ibu sebagai kepala urusan kurikulum ya Ibu. Kita memang sudah dituntut untuk menyesuaikan kurikulum yang terbaru dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum merdeka, dan saya juga mendengar bahwa di Kabupaten TTS ini Ibu pada tahun ini semua satuan pendidikan wajib untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Jadi kira-kira sebagai kepala urusan kurikulum ini masalah Ibu itu apa? Masalah yang paling membuat saya harus menguras tenaga dan harus berpikir banyak itu adalah tentang teman-teman guru mata pelajaran, di mana harus menerapkan kurikulum merdeka ketika ada di dalam kelas. Tetapi pada kenyataannya selalu saja mereka membuat alasan belum mampu ini itu. Akhirnya itu menjadi permasalahan tersendiri bagi saya. Jadi permasalahannya adalah teman-teman guru mata pelajaran ini mereka memiliki alasan tidak mampu untuk menerapkan kurikulum 2013 ini. Kalau sepengetahuan Ibu Nonci, apa hal yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak mampu menerapkan kurikulum mereka ini? Sepengetahuan saya itu yang saya lihat sampai mereka mengatakan tidak mampu adalah mereka sendiri tidak mau belajar. Tentu kalau kita mau tahu sesuatu kan kita harus belajar, tapi mereka tidak mau meluangkan waktu untuk belajar. Yang saya tahu itu. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mampu karena mereka tidak mau belajar untuk mengetahui tentang kurikulum merdeka ini seperti apa. Selanjutnya Ibu Nonci, dari apa yang dialami oleh teman-teman ini, indikator apa yang paling penting yang harus mereka ketahui tentang tentang kurikulum merdeka ini Ibu Nonci? Sebenarnya yang mereka harus ketahui itu ya salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada siswa dalam belajar. Kemudian salah satu contoh itu dalam merancang pembelajaran itu jangan pembelajaran yang memaksa siswa harus sesuai dengan kemauan guru. Contoh seperti guru berceramah atau guru memaksa mereka untuk bercerita dengan satu hal saja tanpa membuat suatu perubahan atau memberikan pendidikan tersendiri kepada siswa-siswi seperti itu. Berarti ini salah satu indikator yang mungkin mereka beranggapan bahwa hal
inilah yang tidak bisa mereka lakukan karena mereka sudah terbiasa dengan gaya-gaya yang lama. Benar sekali. Nah, sebagai kepala urusan kurikulum, apakah Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mengedukasi teman-teman guru mata pelajaran ini untuk mengetahui tentang isi daripada kurikulum Merdeka itu sendiri? Sebagai kepala urusan kurikulum yang pernah saya buat, yang pernah saya buat adalah kami menghadirkan narasumber untuk memberikan semacam IHT, kegiatan IHT untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang kurikulum mereka, tapi baru satu kali. Nanti itu yang menyebabkan mereka bagaimana saya. Nah, dari pelaksanaan IHT yang pernah dilakukan memang baru satu kali. Apakah ada perubahan atau masih tetap seperti semula? Mereka masih tetap beralasan bahwa mereka tidak mampu. Kalau mau dilihat perubahan yang signifikan yang kita lihat itu belum ada. Bahkan masih ada beberapa yang mereka berkata saya sama sekali tidak mengerti seperti itu. Berarti di sini saya bisa berasumsi bahwa pelaksanaan IHT ini belum dapat menjawab kebutuhan mereka. Dalam hal ini pelaksanaan IHT ini juga masih jauh dari apa yang diharapkan mungkin, sehingga mereka masih dengan pemikiran bahwa hal ini kurikulum Merdeka ini adalah sesuatu yang masih sulit untuk mereka terapkan. Nah, selanjutnya Ibu yang ingin saya tahu lagi, kalau seandainya pelaksanaan IHT menurut Ibu tidak ada perubahan yang signifikan, kira-kira apalagi yang bisa menurut Ibu, apalagi yang bisa Ibu terapkan lagi, solusi apa lagi yang bisa Ibu terapkan mengganti pelaksanaan IHT ini dengan cara-cara seperti apa sehingga bisa menumbuhkan, bisa menggali, bisa memberikan informasi, memberikan edukasi tentang kurikulum Merdeka ini. Ya, Ibu. Jadi selain daripada IHT ini Ibu, ada PMM platform Merdeka Mengajar. Jadi yang saya buat, mungkin yang saya bisa buat adalah bisa mendorong mereka untuk bisa belajar dari sana secara mandiri. Kemudian yang berikut yang mungkin saya bisa buat adalah berbagi pengalaman atau praktik baik. Misalkan cara mengajar mungkin dari monoton itu jangan monoton, tapi menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang nanti membuat mereka itu artinya secara tidak langsung mereka sudah mampu melihat caranya seperti ini dan akan membuat mereka untuk mampu menerapkan dan tidak ada alasan lagi seperti itu. Baik Ibu Nunci, tadi Ibu sudah sampaikan solusinya menurut Ibu adalah mendorong teman-teman untuk belajar dari platform Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar PMM ini untuk belajar secara mandiri, dan solusi yang lain yang Ibu tawarkan adalah dengan melakukan aksi nyata, terutama dalam pembelajaran di kelas. Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya pikir ini adalah solusi yang cukup baik Ibu Nunci, karena seperti yang kita ketahui bahwa PMM ini sudah di suatu platform yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah untuk guru dapat belajar secara mandiri untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kurikulum Merdeka, dan di sana kita bisa belajar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Tapi kadang-kadang Ibu Nunci, guru ini kalau disuruh untuk belajar sendiri berkaitan dengan waktu, kesibukan dan lain-lain, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menghambat pembelajaran dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, saya ingin tanya lagi Ibu, kira-kira kalau Ibu sebagai kepala seksi, kepala urusan kurikulum, dengan menggunakan PMM ini untuk belajar secara mandiri, kira-kira langkah spesifik apa yang Ibu ambil supaya teman-teman ini bisa belajar bersama-sama? Jangan dibiarkan dia belajar mandiri, belajar sendiri, sehingga bisa belajar bersama-sama sehingga kurikulum Merdeka ini bisa dipahami dengan baik.
Nah, ibu setelah ibu berbicara, baru saya sadar bahwa rupanya untuk meminta mereka belajar sendiri banyak kesibukan. Iya. Jadi saya kira-kira berpikir bahwa kalau misalnya mereka dipaksa untuk sendiri akan banyak alasan mengurus itu, dan mungkin karena ketidaksamputan mereka juga mereka tidak akan mau belajar. Dan mungkin satu yang bisa saya buat sebagai kepala urusan kurikulum adalah dengan bekerja sama meminta kepala sekolah untuk membuat seperti kewajiban. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu 1 kali semua guru diwajibkan untuk ikut serta dalam belajar. Saya merasa, menurut saya mungkin kalau diwajibkan mau tidak mau itu harus mereka ikut, dan mungkin bukan dipaksa tapi memang itu untuk kebutuhan supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Mungkin seperti itu. Iya. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ketika kita belajar sendiri-sendiri, mungkin ada banyak kesibukan yang bisa membuat kita abai dalam melakukan kegiatan itu belajar mandiri. Tetapi dengan solusi yang Ibu kemukakan tadi, bahwa Ibu mau sampaikan kepada kepala sekolah untuk bisa menyediakan waktu secara khusus, mewajibkan semua guru untuk belajar lewat PMM, ini adalah suatu hal yang baik. Jadi apakah saya mau tanya, apakah ada wadah-wadah khusus atau komunitas-komunitas belajar di sekolah Ibu? Kalau untuk di sekolah ya ada MDMP, ada perkumpulan-perkumpulan yang bisa kita ini. Selain daripada itu juga ada fasilitas yang bisa mendukung untuk kita belajar bersama. Misalnya kami ada kelompok, kemudian ada ini untuk jaringan internetnya juga tersedia. Jadi saya merasa bahwa mungkin melalui itu mereka akan bisa ditingkatkan kemampuan mereka, dan alasan-alasan mereka untuk mengatakan tidak mampu dan lain-lain itu mungkin bisa dijawab. Ya, saya setuju sekali Ibu. Jadi dengan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar di sekolah itu, contohnya MGMP, melalui wadah MGMP ini kita bisa belajar bersama. Dari belajar bersama juga mungkin Ibu bisa berbagi praktik baik seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Dengan wadah-wadah itu, apa yang tadi Ibu kemukakan, bahwa belajar bersama-sama itu pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau kepala sekolah mewajibkan untuk semua guru harus ada dalam kegiatan itu. Saya yakin bahwa apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu pikirkan itu, solusi yang Ibu pikirkan itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang kurikulum merdeka, karena di PMM itu semuanya tersedia. Nah, melalui wadah MGMP kita bisa belajar bersama-sama, terus berbagi juga. Nah, Ibu, hal yang Ibu sudah sampaikan tadi adalah hal yang sangat baik. Saya mendukung itu, dan bahkan saya juga terinspirasi juga Ibu untuk menerapkan itu di sekolah saya lewat wadah-wadah di sekolah. Seperti kami di sekolah dasar, yaitu di KKG, kami bisa memanfaatkan wadah KKG ini untuk belajar bersama-sama melalui PMM. Nah Ibu, untuk aksi nyata yang tadi Ibu saya sempat dengar, Ibu juga menyampaikan tentang aksi nyata. Kira-kira untuk aksi nyata ini, rencana Ibu ke depan, apakah Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan, atau Ibu ingin menyampaikan aksi nyata ini melalui wadah seperti apa? Rencana Ibu seperti apa? Coba Ibu sampaikan apa rencana Ibu untuk itu. Jadi untuk aksi nyata itu Ibu, saya berencana maksudnya memberikan satu model begini pembelajaran. Misalnya tadi saya bilang pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa menuntun mereka agar jangan pakai alasan yang dulu kebiasaan mereka untuk mengatakan bahwa tidak mampu. Jadi dengan kita memberikan salah satu pola, membagi praktik baik bagi mereka, itu mereka bisa lihat, lalu mereka mungkin bisa termotivasi, mereka bisa terapkan. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi di sini tentu pasti Ibu akan menjadi role model untuk teman-teman, karena kebetulan Ibu sebagai kepala urusan kurikulum
tentunya ibu yang memiliki tanggung jawab moral yang lebih dari teman-teman untuk bagaimana kurikulum 13 kurikulum merdeka ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah ibu, sehingga ibu harus menjadi role modelnya. Nah, melalui apa yang sudah ibu sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali dengan solusi yang ibu kemukakan, rencana yang ibu kemukakan tadi. Ini saya pikir adalah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ibu, sehingga teman-teman yang merasa bahwa mereka tidak mampu untuk menjalankan kurikulum merdeka ini dengan pembelajaran yang mereka ikuti lewat PMM ini sedikit demi sedikit dapat mengubah paradigma berpikir mereka, sehingga mereka bisa mengetahui tentang kurikulum 2003 kurikulum merdeka dan mereka bisa menerapkan itu dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu Nonci, tadi Ibu memang sudah sampaikan seperti itu. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk membantu teman-teman sehingga mereka tidak beralasan bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak mau belajar? Kira-kira rencana Ibu ke depan itu apa? Seperti solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ya, baik Ibu, jadi kalau kita berbicara masalah ini bukan sekedar membalik telapak tangan, tapi harus melalui satu proses. Tapi yang jelas bahwa kita sudah ada dalam pertengahan semester. Yang saya rencana untuk lakukan, ya untuk menjadi role model itu setiap kali kita ada action di sekolah, kemudian untuk memotivasi mereka agar benar-benar bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada itu pada semester baru nanti ketika tahun ajaran 2023-2024. Saya berencana supaya memang semua harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Ya, baik sekali Ibu, rencana Ibu untuk menerapkan ini untuk aksi nyata. Tentunya Ibu akan menerapkan itu dalam waktu berjalan ini ya Ibu, karena ini sementara sudah ada di pertengahan. Dengan aksi-aksi nyata yang Ibu lakukan itu menjadi satu pembelajaran buat teman-teman, sehingga di awal tahun ajaran ketika akan mengimplementasikan itu mereka sudah memiliki gambaran, baik itu gambaran secara umum maupun secara spesifik tentang pembelajaran yang akan mereka terapkan dalam kurikulum merdeka ini Ibu. Dan tentunya di tahun ajaran yang baru rencana Ibu untuk implementasi kurikulum merdeka ini bisa terwujud dengan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan melalui PMM belajar bersama itu Ibu. Nah, baik Ibu, dalam rencana seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa rencana-rencana ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Tentunya sebagai kepala urusan kurikulum Ibu juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Apakah Ibu perlu berkolaborasi dengan orang lain atau Ibu perlu dukungan-dukungan mungkin berupa saran atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Baik Ibu, tentu seperti yang Ibu bilang bahwa tidak bisa seorang kepala urusan itu berjalan sendiri, tapi tentu harus dengan kolaborasi, berbicara kepada pemimpin, kemudian pemimpin dengan sendirinya mengarahkan, kemudian mungkin perlu lagi ada sumber-sumber yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi apa yang diminta oleh guru-guru seperti itu. Seperti misalnya kalau dibutuhkan untuk narasumber hadir, kita bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan satu penjelasan atau materi yang bisa menjawab kebutuhan mereka supaya jangan alasan bahwa tidak mampu seperti itu. Iya. Baik sekali Ibu, berarti Ibu memang proses ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya pihak sekolah, tetapi juga dengan pihak luar yang kompeten, yang bisa menolong Ibu, yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan sekolah dan mewujudkan tujuan pemerintah, yaitu implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah menjadi rencana Ibu, sudah solusi yang Ibu rencanakan untuk dapat membantu teman-teman dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga mereka tidak merasa bahwa ini suatu hal yang sulit, tetapi mereka bisa termotivasi dari apa yang Ibu rancangkan ini untuk bisa belajar, sehingga kurikulum merdeka di tahun ajaran yang baru ini dapat diimplementasikan dengan sesuai dengan harapan. Nah,
saya juga ingin mendengar lagi perkembangan setelah Ibu menerapkan ini di kemudian hari, perkembangan-perkembangan berkaitan dengan solusi atau rancangan kegiatan yang Ibu rancangkan untuk mengatasi persoalan ini. Bisa Ibu ceritakan kira-kira apa kendalanya atau apa perkembangannya atau apa yang menjadi tantangannya. Saya juga masih membutuhkan cerita-cerita Ibu selanjutnya, sehingga mungkin pada kesempatan-kesempatan berikut kita bisa mencari solusi atau kita bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk kita bersama-sama dapat menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka dengan rancangan-rancangan yang Ibu lakukan di sekolah itu. Ya, tentu itu sangat diharapkan Ibu. Dan dari pembicaraan kita setelah saya menerapkan, saya juga ingin untuk berbicara lagi dengan Ibu, kemudian sebagai evaluasi, dan kalau misalnya maju, apalagi yang harus kita buat. Kalau dia maju berarti mungkin ada solusi lain yang kita perlu cari bersama supaya teman-teman guru dan para dewan pengajar di sana bisa melakukan seperti yang diminta. Iya, baik Ibu Nonci, kita sudah melakukan percakapan panjang berkaitan dengan masalah yang Ibu alami sebagai kepala urusan kurikulum di sekolah. Nah, dari percakapan kita, dari solusi yang sudah Ibu dapatkan, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Ya Ibu, jadi memang dari awal itu saya seperti saya bilang bahwa itu menjadi sesuatu yang menguras tenaga, sesuatu yang menguras pikiran, harus dipikirkan bagaimana. Masalahnya adalah berhubungan dengan teman-teman guru dan itu tidak mudah. Tapi setelah melalui pembicaraan kita, saya merasa ringan, kemudian saya merasa bersemangat bahwa rupanya itu tidak terlalu merupakan hal yang luar biasa, tapi bisa dijalankan dengan hal-hal yang sederhana seperti tadi aksi nyata tadi. Cukup kita memberikan teladan kepada mereka akan lihat ada role model di sana. Kemudian cukup kita mengatur waktu sedemikian rupa untuk bisa membawa mereka akan bisa juga belajar mengembangkan diri mereka. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti ada manfaat dari percakapan kita hari ini dan manfaatnya cukup bermakna buat Ibu, cukup menolong Ibu dalam pengembangan khususnya tentang kurikulum Merdeka. Baik Ibu, saya berharap bahwa percakapan ini tidak sampai di sini saja, tapi pada kesempatan mendatang seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, kita akan kembali bertemu lagi untuk kita melihat bersama-sama perkembangan dari apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menerapkan rencana-rencana itu Ibu itu di sekolah. Semoga dalam percakapan kita kemudian bukan kita mencari solusi baru lagi, tetapi itu kita bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk kita berkembang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih untuk juga. waktunya. Saya sudah mengganggu dan terima kasih saya sudah mendapatkan satu jawaban. Ya, terima kasih Ibu Nonci.